Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar kembali di matematika ya. Menyambung dengan video yang sebelumnya, di video sebelumnya kita bicara tentang limit ya, definisi tentang limit yang masih sangat sederhana sekali. Kemudian di video ini di video yang limit tadi saya mengatakan bahwa masuk ke turunan ya. Nah, ini video lanjutannya tentang turunan suatu fungsi atau diferensial dari suatu fungsi. Sebentar. Turunan fungsi atau diferensialnya ya. Diferensial. Turunan atau diferensial. Nah, untuk memahami ini saya mau membuat grafik ya. Grafik dulu sebentar ya. Oke, ini teman-teman saya membuat grafik supaya lebih mudah untuk dipahami tentang materi turunan ini yang ada nanti hubungannya dengan limit ya. Nah, ini misalnya saya menggambarkan yang sembarang grafik Y sama dengan Fx begitu. Ini ya. Nah, di sini kan ada titik di C ya. X-nya sebagai X sama dengan C, maka kita Y-nya di sini, hasil fungsinya adalah Fc di sini ya. Di yang sebelah sini. Kemudian saya punya di sini C, saya anggap aja ditambahkan sebanyak H gitu ya. Ini H ya, selisih dari antara C ke C plus H itu H ya. Kemudian di sini berarti hasil substitusinya adalah FC plus H. Nah, selisih di sini adalah saya taruh sini ya supaya nggak mepet. FC plus H dikurangi dari FC-nya, ya kan? Selisih yang di sini. Sementara selisih yang di sini adalah dia berjalan sepanjang H, sebanyak H, seperti itu. Nah, kemudian dari grafik ini bisa kita lihat bahwa perubahan rata-rata nilai fungsi f terhadap x-nya ya, terhadap c di situ, x-nya di sini sama dengan c. Nah, ini dinyatakan sebagai berikut. Ya. Berarti kan kita punya delta atau antara delta f ya sama delta x-nya. X-nya di sini h ya kan? Delta f-nya ini maksudnya delta f yang di sini, delta x-nya maksudnya yang di sini ya. Selisih antara x sama selisih antara yang sumbu x sumbu absis dan sumbu ordinat ya. Nah, selisih delta itu selisih ya. Delta f-nya berarti saya punya fc plus h dikurangi fc per x-nya c plus h dikurangi dari c. Nah, ini kalau kita sederhanakan, karena C dikurangi C0, maka dia menjadi FC plus H dikurangi FC-nya per H. Ya, seperti itu. Nah, jika kalau hanya ini mendekati 0, jadi dia semakin ke sini ya. Di sini saya tuliskan, jika H mendekati 0, atau dia makin kecil maksudnya ya, makin sedikit jadi tidak besar sekali, maka nilainya bisa menjadi karena dia mendekati ya, jadi tidak 0. Kan ini kan makin ke sana misalnya di sini 5 gitu, di sini misalnya 10, misalnya mendekati ke sana, mendekati ke 5, jadi selisihnya tidak 5 tapi 4, sekian masuk ke sana hampir ke 5 gitu. Nah, ini maka karena kita menggunakan bahasa adu mendekati, bentar, saya ganti dulu. Bahasa mendekati, maka kita masuknya ke limit ya. Ini tadi C. Oke. Nah, maka ini menjadi limit kalau H mendekati 0 dari tadi perubahan rata-ratanya. F, ini hasil akhirnya. Ya. F, C, per H. Nah, ini. Nah, inilah yang dikatakan sebagai laju perubahan nilai fungsi F pada X sama dengan C.
ya. Jadi dia perubahannya itu mendekati limit ya kan, karena ini mendekati 0 ya, kalau dia mendekati 0 maka berapa begitu limitnya. Nah, bentuk seperti ini, yang bentuk seperti ini tadi yang saya kotai ini dikatakan sebagai turunan. Ya. Nah, ini bentuk seperti ini dikatakan sebagai turunan atau diferensial. F pada X sama dengan C. Seperti itu. Nah, notasinya biasanya pakai aksen ya. Kalau dia Fx, berarti turunannya adalah F aksen X. Ya, ada aksen di atasnya. Nah, seperti itu ya. Nah, dari penjelasan seperti ini, maka muncul definisi dari turunan. Ya. Oke, turunan fungsi F saya tuliskan di sini ya. Turunan fungsi F di bilangan C. Nah, notasinya kita notasikan F aksen C didefinisikan F aksen C sama dengan limit tadi ya, mengulang yang tadi saja, Fc plus H dikurangi Fc per H. Ini adalah C plus H. Ya, sama dengan yang tadi. Nah, ini ada turunannya jika nilai limitnya ada. Limit dari ininya ada. Nah, ini kan limit toh. Kalau nggak ada, ya berarti turunannya nggak bisa diturunkan dia. Ya. Nah, kalau X-nya, ini kan C ya, tadi bilangan tertentu ya. Kalau X dipandang sebagai suatu bilangan, sembarang begitu, maka F aksen X-nya menjadi ya, C-nya itu tinggal diganti X ya. Ganti 0, Fx plus H dikurangi Fx per H. Seperti itu. Ini jika limitnya ada ya. Limitnya ada. Nah, baru kita ketemukan Fx ya. Nah, sekarang coba kita dengan menggunakan definisi ini, kita akan mencari suatu turunan dari suatu barang fungsi ya. Misalnya begini, tentukan turunan dari fungsi Fx sama dengan misalnya 2x kuadrat plus x dikurangi 1 ya. Oke, kita akan mencari turunan dari fungsi ini dengan menggunakan definisi yang kita punya di sini ya. Yang ini. Berarti saya punya f aksen x adalah limit mendekati H mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx per h-nya ya. Nah, kita lihat apakah limitnya ada. Kalau ada berarti turunannya itu begitu. Mana ya ini ya? Sebentar. Nah, ini dia. Sama dengan, nah ini kita substitusikan ya dari fx-nya, fx plus h-nya dalam bentuk fx plus h. Bentar, saya agak geser ke kanan kayaknya, agak panjang nih. Oke, ini geser ke kanan sini misalnya limit h mendekati 0 dari fx plus h. Berarti kalau fx kan 2x kuadrat plus x dikurangi 1 ya. Kalau fx plus h berarti kan yang di dalam kurung ini tinggal dimasukin ke x ya. X di sini diganti x plus h, berarti x plus h kuadrat begitu. Maka di sini menjadi per h, dia menjadi 2x plus h kuadrat dikurangi x plus h dikurangi 1. Ya enggak? Bentuknya ini itu sama dengan fx ya. Cuman x di sini saya substitusikan dengan x plus h. Ya, maka ini kan sama toh 2x kuadrat dikurangi ditambah x ditambah x plus h dikurangi 1 ya. Karena dia x plus h. Ini saya kurung lagi supaya tidak lari dengan fx-nya ini. Ya, ini saya panjangkan lagi dikurangi
Kurung lagi ya, karena yang dikurangi adalah fungsi fx-nya, dia menjadi 2x kuadrat plus x dikurangi 1. Nah, nih. Ini harusnya letaknya di tengah ya. Dia harusnya letaknya di tengah. Nah, di sini letaknya di tengah. Seperti itu ya. Nah, ini kita lanjutkan lagi, tapi yang definisi turunan saya hapus ya. Saya hapus dulu. Gitu. Ini saya lanjutkan di sebelah sini ya, sebelah kiri ya, supaya agak jembar. Berarti dia menjadi sama limit H mendekati 0. Yang atas dulu ini saya buat pembatasnya dulu. Saya uraikan ya, X plus 2 kuadratnya, X plus H kok, X kuadrat plus 2XH plus H kuadrat ya, ditambah X plus H dikurangi 1. Ini dikurung lagi masih fx-nya, sementara fx-nya kurungnya saya buka, berarti dia menjadi 2x kuadrat dikurangi x ditambahkan dengan 1. Ya, kenapa jadi berubah seperti ini? Ini kurungnya dibuka. Berarti otomatis semuanya dikali ini negatif. Ini negatif 2x kuadrat, ini plus sama negatif, 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 positif. Ya, seperti itu. Jadi kalau perkalian, kalau ada negatifnya kayak gini, sebaiknya dikurung supaya nanti jelas, jadi nanti di bawah tuh nggak bingung. Kalau ini tadi nggak saya kurung, nanti otomatis yang dikasih notasi negatif hanya 2x kuadratnya. Plus x dan min 1 ini mesti nggak dikalikan dengan negatif 1. Makanya tadi saya mengantisipasi dengan dikurung dulu. Nah, ini juga yang awal juga saya masih kurung di sini karena belum selesai ya, ini penjabarannya belum selesai. Oke, sekarang step selanjutnya. Limit H mendekati 0. Ini saya buka kurungnya. Yang ini saya buka kurungnya. Yang ini juga saya buka kurungnya. Jadi menjadi 2x kuadrat ditambah 4xh ditambah 2h kuadrat ditambah x plus h dikurangi 1. Nah, ini semua saya buka kurungnya. 2x kuadrat min x plus 1. Ya. Ini per h. Ya. Oke. Kurungnya sudah saya buka, maka selanjutnya adalah kita lihat mana yang bisa hilang atau habis ya. 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat, ini saya coret, habis. X ini dikurangi X ya. Negatif 1 ditambah 1 habis juga. Nah, tersisa hanya 4xh plus 2h kuadrat. 2h kuadrat hanya 2h kuadrat plus h per h. Oke, bentar. Saya hapus dulu, biar nanti nggak bingung. Ini H ya. Oke, nah ini bisa saya modifikasi atau diberi trik sedikit ya, hanya saya keluarkan supaya H yang di bawah ini hilang. Satu per H. Begini, hanya saya coret. Oke, tersisa menjadi seperti ini ya. 4x plus 2h plus 1. Nah, sekarang tinggal kita hitung limitnya. Nah, hitung limitnya berarti sama seperti dengan yang kemarin sudah kita belajar, maka limitnya ya saya substitusikan. 4x, x-nya tetap, yang diganti itu h-nya. 0 plus 1. Berarti dia ketemunya 4x plus 1. Sehingga bisa saya simpulkan, ketika saya punya fx tadi 2x kuadrat plus x min 1, maka turunannya fx adalah 4x plus 1. Nah, seperti ini ya. Definisi atau menentukan suatu turunan dari suatu fungsi dengan menggunakan definisi. Ya, itu seperti itu, pakai limitnya. Pakai limit. Oke? Semoga bisa dipahami ya. Nanti butuh latihan lagi nggak ya? Nanti ya. Nanti ini materi dulu aja. Nah, karena ini tuh panjang ya, panjang gitu kan ya. Kita
menentukan suatu turunan dari fungsi dengan menggunakan definisi, maka ada suatu teorema nanti. Ada sih pembuktiannya, tapi tidak akan saya berikan di sini ya, itu sangat matematika sekali. Nah, kalau misalnya saya berikan hasilnya saja dari pembuktian tersebut ya. Kalau saya punya fx ya, dia x pangkat n, maka turunannya adalah n x pangkat n-1 ya. Nah, kalau saya punya fx ax pangkat n, A-nya bilangan real ya, 5, 100, 1 juta, akar 2, A, pokoknya bilangan real. Maka turunannya fx-nya adalah A dikalikan n, x dipangkatkan n-1. Nah, kalau fx-nya hanya sembarang bilangan A misalnya, maka f aksennya dia adalah 0. Ya, turunannya 0. Nah, kayak ini tadi, saya punya fx ini 2x kuadrat plus x dikurangi 1, maka turunannya berarti ini uraiannya saya hapus dulu. Ya, ini silakan kalian catat dengan cara di pause gitu ya. Di pause gitu. Nah, ini saya hapus. Oke. Itu tadi fx sama dengan 2x kuadrat plus x dikurangi 1. Maka kalau turunannya fx, ya, ini kan berarti yang pertama 2 dikali, kan 2 ini yang pakai yang ini berarti yang saya kasih tanda bintang. Terus n-nya adalah 2, nah, kemudian dikalikan x, n-nya 2, 2 dikurangi 1. Ya. Terus plus x, x tadi berarti x pangkat 1 tuh. X pangkat 1 ini ya toh. Berarti pakai yang ini aja. Ya enggak? Pakai yang ini berarti N1 dikali X pangkat 1 dikurangi 1. Ini bilangan konstanta, maka dia tetap 0. Maka saya punya 4X ditambah X. Salah. Kurang tambah X. Ditambah X pangkat 0 ya. 1 ya. Berarti ini 1 dikurangi 0. Nah, ketemu. Sama. Ya, sama seperti itu. Jadi yang tadi yang cara yang panjang itu cara pakai definisi ya. Pakai definisi dari suatu limit yang diadopsi dari laju perubahan. Oke, sekarang saya kasih contoh lagi satu misalnya yang agak jelimet deh fx. Kalian tentukan apa sih namanya? Turunannya. Nah, seperti ini. Fx maka turunannya adalah ini bentar. Nah, ini ada akarnya. Ada akar. Akar itu apa? X pangkat berapa? X pangkat setengah. Ya enggak? Ditambah 6X pangkat 5. Nah, turunannya berarti di sini setengah X pangkat setengah min 1. Ditambah, ini saya hapus dulu. Ditambah 6. Ya, terus dikalikan N-nya 5. X pangkat N min 1, 5 kurang 1. Nah, ini kita, ini kan setengah X pangkat setengah kurang 1, negatif setengah, plus 30 X pangkat 4. Betul ya? Nah, betul, ini saya sederhanakan lagi, karena tadi di atas, di fx-nya di sini, ya bentuknya akar, bagus banget nih. Ya, maka di sini saya juga ya sesuai dengan apa yang ditanyakan ya. Ini ada akarnya, berarti di sini juga saya ganti akar. X pangkat min setengah berarti setengah 2 per X pangkat setengah. Ya enggak? Plus 30 X pangkat 4. Nah, ini menjadi akar setengah. Ini saya hapus lagi. Oke. Nah, sebentar, sorry. Berarti 1/2 akar X plus 30 X pangkat 4. Nah, seperti itu teman-teman untuk turunan fungsi yang baru yang wajib kalian bisa. Nanti video selanjutnya kita akan berbicara tentang aplikasinya. Ya, aplikasinya jadi berupa soal-soal cerita. Seperti itu. Sebelumnya saya mau buat latihan kalian ya, supaya bisa bisa terbiasa dengan menentukan suatu turunan dari suatu fungsi. Ya.
Saya berikan soal-soalnya. Fx misalnya. Oke. Gx. Oh, gini. Sebentar. Ding. 6 per X kuadrat. Kalau soal kok mesti susah ya? Bentar. Dua soal aja ya. Oke, ini aja. Fx dan Gx. Kalau pangkat ini ya, kalian ngelihat ini 6 per X per 2, ini kalian lihat yang contoh tadi ya. Ini X pangkat min setengah, itu bisa saya rubah menjadi 1/X pangkat setengah. Positif ya jadinya, tapi jadi 1/. Nah, seperti itu ya. Ini silahkan kalian kerjakan untuk ya latihan-latihan gitulah ya. Supaya otaknya bisa berpikir. Karena kalau cuma mendengarkan, saya rasa nggak bisa ini ya, beda ketika mengerjakan langsung dengan hanya mendengarkan saja. Oke, itu saja video kali ini ya. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua.